Sepanjang 2025, bullying termasuk yang terjadi di kalangan remaja dan pelajar. Miris, tak sedikit merenggut nyawa. Berikut diantaranya kami rangkum dalam Kaleidoskop Fakta 62 2025. Pelaku perundungan tak mengenal usia. Terjadi di Makassar, Sulawesi Selatan Januari lalu. Anak perempuan berusia 8 tahun dianiaya oleh 3 pelaku yang juga anak di bawah umur. PT 12 tahun, MH 11 tahun, dan FT 10 tahun. Menyiram, menjambak, bahkan memukul korban di toilet rumah. Saat dimediasi, pelaku berdalih hanya meniru dari media sosial. Yang satu ini, bullying terjadi di SMP favorit, Kabupaten Blora, Jawa Tengah. Dikerubungi di kamar mandi saat jam istirahat. Seorang siswa yang mengenakan pakaian olahraga dipukul dan ditendang para pelaku. Siswa lainnya hanya terpaku menyaksikan. Disebut terjadi karena kesalahpahaman. Korban luka-luka juga trauma. 37 siswa diperiksa. 4 diantaranya dipindah sekolah. Bukan hanya laki-laki, remaja perempuan juga tak luput dari lingkaran perundungan. Timbang kon ditandani wong telu lho. Dek aku wes. Kalau nyepelek aku ah. Jadi bulan-bulanan, FR, korban yang masih berusia 13 tahun tampak hanya terdiam dan tak berani melawan. Ironis, lantaran video penganiayaan juga direkam sendiri oleh pelaku. Penyebabnya pelaku yang berbeda sekolah dengan korban cemburu, lantaran kekasih hatinya tampak akrab dengan korban. Akibatnya, FR trauma dan alami luka di sekujur tubuh. Juga terjadi di SMP 19 Tangerang Selatan. Mimpi MH menuntut ilmu tak pernah terwujud. Dirundung sejak masa pengenalan lingkungan sekolah. Kejadian terus berulang, hingga puncaknya korban dipukul kursi besi dan alami gangguan syaraf. Dirawat sepekan di rumah sakit. MH anak 13 tahun menghembuskan nafas terakhir 16 November lalu. Komisi Perlindungan Anak Indonesia tegaskan bahayanya media sosial pada kesehatan mental dan perilaku anak, sehingga penggunaan perangkat digital harus diawasi. Mental health ini menjadi salah satu perhatian pemerintah ya, di mana situasi mental health ini Menteri Kesehatan menyampaikan ibarat sebuah kanker itu statusnya udah masuk status stadium 4 gitu ya. Artinya apa gitu ya? Situasi mental health anak kita kadangkala itu sudah di ujung gitu ya. Sudah sangat sulit kita mengantisipasi ya, dan bahkan kasus-kasus viral karena situasi gangguan mental gitu ya. Pada akhirnya dia melakukan pembulian dan bahkan juga mengakhiri hidupnya ya. Nah ini juga situasi mental health anak-anak kita yang perlu dipastikan terkait penanganannya, terkait pengobatannya gitu ya. Bekerja setiap hari membuat hati muruk. Namaku Timoti, asalku dari Bandung. Senang berkenalan teman-teman. Timoti Anugrah Saputra, mahasiswa semester 7 FISIP Udayana, meninggal dunia. Tragis, Timi melompat dari lantai atas gedung FISIP, diduga karena tak tahan dibully rekan-rekannya. Alih-alih bersimpati, beredar tangkapan layar yang menunjukkan sikap nirempati kolega Timoti. Usai tuai sorotan, berbondong-bondong mereka minta maaf. Belakangan, para perundung diberi sanksi nilai D selama 1 semester. Menanggapi upaya diversi atau penyelesaian secara kekeluargaan, pakar hukum menilai anak sepatutnya ditempatkan sebagai korban. Hal ini lantaran jika mengandalkan instrumen hukum, maka perilaku perundungan akan terus-menerus berulang. Begini, karena anak sebagai pelaku tindak pidana ini harus kita pandang juga sebenarnya sebagai korban. Ya, nah mereka ini sebagai korban apa? Korban dari ketidakpedulian lingkungan sekitar. Jadi kalau diusuk sebenarnya pelaku-pelaku tindak pidana ini pasti mereka itu merupakan korban dari lingkungan sekitar. Jelang bonus demografi 2045, permasalahan struktural terkait bullying yang terus terjadi
mesti segera diatasi sebelum dampak buruknya perlahan menghancurkan generasi penerus bangsa. Tim Liputan melaporkan.